200 ada 2K ya, posisi tengah ini ya. Tulisan 200 ini artinya frekuensi 200 Hz di output. Ada kelebihan frekuensinya, yang ada kelebihan ini otomatis mengkat. Ini 0 dB seperti ini terlalu besar, ini akan menyala terang ya. Kalau umpamanya mic-nya ini paling terang sendiri ya, karena mic-nya akan terpangkas di limiter ini ya. Oke. Oke, assalamualaikum, kembali lagi di channel Mugle Audio, tempatnya sharing dan berbagi ya. Oke, di sini saya akan menjelaskan atau mereview cara setting untuk crossover asli CX3400 untuk pemula saja ya. Kalau yang sudah mahir silakan di skip saja untuk video ini ya. Loh, lagu tak tung kemana loh? Tak tung yo. Kok ono melodi. Saya jelaskan secara detail satu persatu volume, knob maupun tombol yang ada di depan ini ya, khususnya bagi para pemula ya, di fitur asli CX3400 ini ya. Yang pertama kali ini ada gain 0 dB, ini artinya tidak ada pengurangan maupun penambahan daripada rangkaian di sini ya. Artinya kalau ini posisi di 0 dB ini tidak ada pengurangan maupun penambahannya, flat jam 12 seperti ini ya. Selanjutnya ini ada tombol 25 Hz seperti yang ada di crossover DBX234XL ya. Artinya frekuensi 25 Hz ke bawah dipangkas ya. Ini selalu saya gunakan ya, dan saya hidupkan seperti ini ya. Karena di nada subwoofer tidak diperlukan 25 Hz ke bawah. Ini berdampak langsung di low output sini ya. Sangat berdampak langsung ya. Oke. Selanjutnya ini ada frekuensi yang pertama ini ya. Oke, di sini ada dua tulisan ya. Ada 200, ada 2K ya, posisi tengah ini ya. Ini posisi tengah ini bisa dilihat. Ada tulisan 200, ini artinya frekuensi 200 Hz di output, diumpankan di low output, maupun subwoofer ya, di channel low gain ini ya. Dan ada tulisan lagi 2K ya. 2K itu artinya di frekuensi 2 kilo ya. Di frekuensi 2 kilo ya. Di sini ada tulisan 200 sama 2 kilo ya. Itu artinya sama dengan 2000 Hz atau 2 kHz ya. Ini kalau ditekan tombol belakang kali 10 tadi ya. Umpamanya kita gunakan ini sebagai contoh saja ya. Kita menggunakan subwoofer buat rumahan, speaker subwoofer sama tweeter saja ya. Tidak ada middle. Speakernya cuma ada subwoofer sama tweeter saja ya. Otomatis kita menggunakan mode 3W stereo ya. Ini buat subwoofer, ini high. Otomatis middle-nya tidak ada, karena tidak ada loudspeaker middle maupun power daripada middle tidak ada ya. Otomatis kita membutuhkan middle di output low ini ya, dengan menekan di belakang yang tadi ya. Otomatis 200 Hz ini kali 10 sama dengan 2K yang ada tulisan yang ada di depan ini ya. Ini maksud daripada tulisan yang ada di depan ini 2K seperti itu ya. Dikalikan 10, 200 dikalikan 10 sama dengan 2000 Hz atau 2K ya. Ini maksud daripada tulisan di frekuensi pertama ini ya. Seperti itu ya. Kalau buat rumahan, subwoofer sama tweeter kita bisa menggunakan mode 3W. Otomatis middle-nya kita keluarkan di subwoofer ya buat rumahnya. Biasanya rumahan kan orang suka sub sama high ya, kebanyakan seperti itu ya, jarang memakai middle ya kalau buat rumahnya. Otomatis kita menggunakan fitur kali 10 ya. Yang dimaksud fitur kali 10 ya tulisan yang di depan ini putih ini ya, 2K ya, seperti itu ya. Kemudian di knob nomor 2 ini ada frekuensinya pakai torek motor kurek 500 sampai piro iki ya. 9 kasih tas tolopan lur. 440 sampai 9K3 ya.
Ini frekuensi high maupun LPF daripada mid output ini ya. Oke. Ini perpecahan daripada frekuensi mid maupun high di output ini ya. Kalau kita menggeser mentok seperti ini, berdampak di high output sangat tipis ya, dan berdampak di mid keluar high-nya ya, sama seperti di video sebelumnya crossover DBX 234 yang sama ya. Kalau kita arahkan knopnya seperti ini ya, kalau kita arahkan seperti ini, berdampak di mid mendem atau high-nya tidak ada, dan berdampak di high output sangat ngebas atau sangat ngemit ya di output. Kalau frekuensi yang nomor 2 ini kita kecilkan seperti ini ya, berdampak sekali di high output, middle-nya terlalu banyak, berakibat bisa jebol, bisa kasar, dan berdampak di mid mendem, high-nya tidak keluar kalau knop seperti ini ya. Jadi kita menggunakan knop ini menyesuaikan saja di loudspeaker, bagaimana enaknya kita setting berapa, itu tergantung loudspeakernya maupun selera teman-teman sendiri ya. Kemudian ini ada tombol low delay ya, ini kurang responsif ya, maupun kurang terasa. Setelah saya setting-setting, saya rubah-rubah balik pasenya, pas saya checker tidak ada dampak ya. Nggak tahu kalau pakai alat ukur ya. Kemudian ada lagi low output. Low output ini teman-teman banyak yang bertanya tidak ada subwoofernya ya. Sebenarnya ini sudah mencakup frekuensi area subwoofer ya, di area low output ini ya. Di area sini sudah ada frekuensi yang ke bawah melalui knop ini, sudah area subwoofer ya. Makanya ini dikasih low cut 25 Hz agar frekuensi rendah tidak terlalu ikut ya, tidak terlalu ikut di low output sini ya, yang dikeluarkan di sini ya. Oke, tulisannya low ya, makanya subnya tidak ada. Ini sudah mencakup frekuensi area subwoofer ya, kurang lebih seperti itu. Kemudian ada tombol invert. Invert ini sama dengan crossover DBX, balik polaritas di low, mid, high, bisa dibalik polaritasnya melalui jalur signal di output crossover asli CX3400 ini ya. Oke. Dan kemudian ada mute, yang ini yang tidak ada di crossover DBX ya. Ini yang tidak ada di crossover DBX ya, mute ya. Karena di tiap-tiap gain ini tidak bisa mati total alias bisa hidup, makanya dikasih fasilitas mute ya. Kalau DBX meskipun tidak ada mute-nya bisa mati total gainnya ya. Kalau crossover ini tidak bisa mati total, makanya dikasih tombol mute. Ini membawa keuntungan sendiri ya bagi asli CX3400 kalau dibandingkan dengan crossover lain yang tidak bisa mati kalau gain ditutup total. Kalau ini bisa mati dengan menekan tombol mute ini ya. Oke, mati total ya. Kalau gini mati total ya. Oke, makanya dikasih fasilitas seperti ini ya. Kalau DBX 234SL meskipun tidak dikasih mute bisa mati total ya. Oke, dan ini yang terakhir ya, ini ada limiter multiband ya. Artinya multiband ini bandnya itu banyak ya. Di tiap frekuensi low, mid, high ini kalau ada kelebihan frekuensinya, yang ada kelebihan ini otomatis mengkat ya. Umpamanya kelebihan kita tidak sengaja membesarkan, ini mid terlalu besar, otomatis ini memukul rata keluaran daripada low, mid, high ini ya. Meskipun contoh kita setting seperti ini ya, mid-nya terlalu besar, ini 0 dB seperti ini terlalu besar, ini akan menyala terang ya, akan menyala terang ya. Bisa dilihat, saya besarkan di mixernya ya. Oke, saya besarkan ya. Oke, bisa dilihat. Ini sebagai contoh saja ya. Kalau umpamanya mic-nya ini kebesaran, ini kecil, ini sebagai contoh saja, saya besarkan ya. Oke, akan paling terang sendiri ya, karena ini memukul rata frekuensi yang tidak seimbang atau terlalu menonjol ya, seperti ini ya. Ini middle ya.
Oke, saya contohkan di high ya, di high ya. Oke, high-nya akan terpangkas di limiter ini ya. Oke, bisa dilihat kalau tidak imbang seperti ini ya. Oke, sekarang saya contohkan buat sub ya. Subnya terlalu besar, umpamanya gayanya terlalu besar, umpamanya dari settingan mixer atau dari input mixer. Kalau di waktu hajatan umpamanya seperti itu ya, subnya tidak imbang. Ini sebagai contoh referensi saja ya, umpamanya kebesaran sub di settingan mixer ya, umpamanya seperti itu ya. Bisa dilihat subnya akan melimit duluan ya. Oke, ini sebagai contoh saja. Nampaknya tidak rata ya. Kalau di mid tadi sangat kentara skala. Bisa dilihat kalau mid terlalu besar. Ini sebagai contoh saja ya, saya bandingkan dengan volume terlalu besar di gainnya ya, akan menyala duluan ya. Ini di mid, ini di high, akan melimit ya seperti ini ya. Ini sebagai contoh kecil saja ya, karena kelebihannya nanti waktu daripada kita setting, umpamanya kita sama 0 dB ya, umpamanya sama 0 dB semua gini, umpamanya settingannya tidak imbang di mixer, nanti otomatis akan muncul salah satu ya, karena ini multiband kompresor, multiband limiter ya, artinya memukul rata di antara salah satu low mid high yang kelebihan, otomatis dipangkas di multiband limiter ini ya. Oke, kurang lebih seperti itu penjelasannya ya. Sekian dulu, terima kasih. Assalamualaikum, semoga bermanfaat bagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses untuk semuanya.